Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, biarlah ketika kami boleh membuka mata kami setiap paginya, kami boleh melihat akan kekaguman karya ciptaan-Mu ketika kami melihat secara khusus kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah melalui pujian ini, itu adalah sebagai seruan hati kami. Untuk kami selalu rindu untuk selalu bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Untuk kami lebih intim lagi dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, biarlah mulai pemberitaan firman pada saat ini, biarlah itu juga boleh menguatkan setiap diri kami maupun menegur setiap diri kami. Dan biarlah kami juga boleh menjadi umat-Mu yang selalu mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan setiap diri kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga boleh membukakan setiap mata hati kami, untuk kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus boleh berkarya di dalam kehidupan setiap diri kami. Dan sertai juga hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran pada saat ini ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk pemberitaan firman pada saat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saja untuk siap diri kita boleh membuka kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai ke-23. Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai ke-23. Bunyinya, karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat yang terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan mengenai membuka mata rohani. Nah, sebelum kita memulai untuk perenungan kita, saya percaya setiap diri kita pasti punya HP lah ya. Dan rata-rata setiap diri kita pasti HP-nya sudah Android. Nah, jemaat yang terkasih, saya ingin menceritakan tentang sebuah kejadian di mana rata-rata di rumah saya itu juga sudah pakai HP Android. Tetapi bagi setiap kami yang muda-muda, menggunakan HP ini itu tidak sulit. Bahkan saya ingat ketika belajar menggunakan WhatsApp itu nggak terlalu sulit gitu ya. Tetapi di rumah saya waktu itu ada tante saya yang sudah usia lanjut. Nah, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu yang sudah berusia juga memiliki pengalaman yang sama. Jadi tante saya itu, dia itu pernah diajari untuk bagaimana menelpon maupun mengirim SMS. Waktu itu masih pakai HP yang kecil, yang kayak model Nokia yang nggak bisa buat WhatsApp. Nah, jadi pada waktu itu karena kami kebanyakan yang keponakan-keponakannya sudah di luar kota, kami ingin supaya tante saya itu juga bisa untuk diajak video call seperti itu. Video call menggunakan WhatsApp.
Jadi kami membayangkan bahwa ketika kami sebagai yang keponakan, sebagai yang muda-muda ini mudah untuk menggunakannya. Kan WhatsApp itu begitu bunyi langsung tinggal digeser aja langsung dah muncul wajahnya gitu ya. Hanya sesimpel itu bagi kami. Tetapi ternyata tidak sesimpel itu bagi tante kami. Jadi tante kami sering melihat kami keponakannya itu untuk berkontak, entah telepon, entah video call dengan menggunakan WhatsApp. Tetapi suatu saat ketika kami meminta dia untuk pakai ini aja, pakai WhatsApp aja, supaya apa? Supaya ngirit pulsa. Dan kalau biaya internet itu lebih murah gitu. Jadi mulai sekarang kalau kita kontak pakai WhatsApp aja ya. Nah, tante saya mengatakan seperti ini, tapi aku nggak bisa pakai. Kalau ngangkat telepon atau mau telepon gimana caranya? Jadi kami ajarkan setahap demi setahap. Nah, ketika mengajarkan itu, jadi udah diajarkan sekali, terus gimana? Bisa nggak? Sebentar. Terus kok nggak bisa? Jadi kita latih sampai kita coba telepon, gimana caranya mengangkat gitu ya. Kok nggak bisa? Kita ulangin lagi seperti itu. Kita jelaskan kepada tante bahwa WhatsApp itu lebih mudah. Dan layarnya kan juga lebih lebar, jadi kalau umpama ada chat, baca itu juga lebih nyaman gitu. Nah, singkat kata, hal itu ternyata tidak mudah bagi tante saya. Jemaat yang terkasih, bagi setiap diri kita yang mungkin mengerti menggunakan HP ini, mungkin bagi setiap diri kita mudah. Bahkan kita paham gimana caranya kita ngechat, gimana caranya kita telepon, gimana caranya video call, bahkan bagaimana caranya kita video call grup, kita tahu semua. Bahkan anak-anak sekarang atau setiap diri kita yang sudah menggunakan WhatsApp dengan aplikasi yang terupdate, kita bisa pakai filter tuh dikasih background di belakangnya dengan berbagai macam, entah gambar kantor, entah gambar pantai, dan lain sebagainya. Bagi setiap diri kita mungkin hal ini mudah. Begitupun dengan setiap diri kita. Setiap diri kita adalah anak-anak Tuhan yang kita tahu bahwa setiap diri kita tuh dipanggil untuk mencerminkan Allah di dalam kehidupan setiap diri kita. Pertanyaannya adalah, apakah setiap diri kita semudah menjadi anak-anak Allah itu semudah kita menggunakan WhatsApp kita? Apakah kita ketika kita mengatakan bahwa aku itu adalah anak Allah, apakah kita dengan sangat mudahnya mencerminkan Kristus di dalam kehidupan setiap diri kita? Kita menguasai, karakter Allah itu seperti ini. Oleh sebab itu aku harus mencerminkannya seperti ini. Atau jangan-jangan ketika kita mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita memiliki kendala seperti orang tua atau tante saya tadi, yang dimana dia mengalami kesulitan untuk menggunakan WhatsApp tadi di dalam aplikasinya, di dalam HP-nya. Padahal dia sudah diajarin, nggak cuma sekali, tapi berulang kali. Bahkan sampai dilatih. Tapi tidak semudah itu untuk dia menggunakannya. Jemaat yang terkasih, setiap diri kita, kalau kita digambarkan bahwa kita adalah sebuah HP dan aplikasi itu adalah hal-hal yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita untuk kita gunakan supaya setiap diri kita mengenal Allah, supaya setiap diri kita dapat semakin efektif untuk mencerminkan kemuliaan Allah. Sudah seberapa jauh setiap diri kita menggunakannya, menguasai setiap aplikasi tools-tools kerohanian kita. Untuk setiap diri kita boleh mengenal Allah itu.
Minggu yang lalu kita dipanggil, kita diingatkan kembali akan panggilan siap diri kita. Siap diri kita dipanggil untuk menjadi anak Allah. Dan menjadi anak Allah, siap diri kita sudah tahu dengan pastinya bahwa siap diri kita diberikan anugerah oleh Allah. Oleh sebab itu, ketika siap diri kita yang duduk di tempat ini, baik saya maupun Bapak Ibu semua, siap diri kita mengatakan bahwa kita adalah orang-orang Kristen. Jadi dapat dikatakan bahwa menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, itu sudah pasti ketika Allah memberikan anugerahnya di dalam kehidupan siap diri kita. Tetapi menjadi dewasa rohani itu adalah pilihan. Kenapa? Karena kita diingatkan untuk menjadi dewasa rohani, kita dipanggil untuk melakukan akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Kita dipanggil untuk grow up, kita dipanggil untuk menjadi dewasa. Dan ketika kita dipanggil untuk menjadi semakin dewasa, maka setiap diri kita juga dipanggil supaya setiap diri kita tidak hanya makan makanan yang halus berupa susu saja. Tetapi kita dilatih, kita bersedia untuk makan makanan yang semakin hari semakin kasar. Supaya apa? Setiap diri kita, pencernaan kita semakin baik. Dan kita semakin tertunjang untuk pertumbuhan iman kita. Dan ketika kita mengatakan bahwa di dalam kehidupan kerohanian kita, kita harus mengatur akan makanan kita. Kita dipanggil supaya setiap diri kita makan makanan rohani yang baik. Bukan hanya kebenaran firman Tuhan yang didengarkan di dalam setiap minggunya. Tetapi kita dipanggil untuk mengenyam pendidikan atau pengajaran-pengajaran yang lebih dalam lagi. Dan tidak hanya sebatas itu jemaat yang dikasihi Tuhan. Siap diri kita, baik saya maupun Bapak Ibu semua, juga dipanggil untuk kita melatih diri kita, mentraining siap diri kita. Supaya apa? Supaya kita semakin hari semakin kuat. Kalau minggu yang lalu Musa memberikan gambaran anaknya. Vio itu masih bayi ketika dia nanti belajar berjalan, dia masih jatuh dan bangun. Pertanyaannya, kalau setiap diri kita sebagai orang-orang percaya, mungkin ketika kita pada awalnya mengikut Tuhan, setiap diri kita pun juga mungkin masih ada jatuh dan bangunnya. Tetapi kalau setiap diri kita mengatakan bahwa jatuh itu tidak menyenangkan, jadi aku tidak mau berjalan, aku tidak mau melatih diriku, karena hal itu sangat menyakitkan bagi aku, tidak menyenangkan bagi aku. Apakah kedewasaan itu akan terjadi? Saya percaya tidak. Mungkin anak itu akan semakin tumbuh besar, tetapi dia tidak akan semakin tumbuh dewasa. Karena untuk menjadi dewasa, maka kita perlu untuk kita melatih diri. Kita berani belajar terus-menerus, melakukan terus-menerus. Dan ketika kita jatuh, kita berani untuk mengevaluasi diri kita. Dan kembali belajar lagi dari kesalahan kita. Dan sebagai orang yang dewasa, kita pun dipanggil untuk memiliki tanggung jawab akan siap panggilan itu. Jemaat yang terkasih, siap diri kita dipanggil untuk menjadi dewasa rohani. Kita dipanggil untuk melatih diri kita. Kita dipanggil untuk mentraining, melatih kehidupan siap diri kita. Tetapi apakah semuanya itu cukup Bapak Ibu semua? Pastinya tidak cukup. Siap diri kita untuk menjadi dewasa rohani, kita tidak hanya cukup
mengikuti panggilan kita untuk bertumbuh menjadi dewasa, kita tidak hanya cukup untuk mengenyam makanan-makanan yang secara teologi baik, secara alkitabiah baik, atau kita tidak hanya cukup untuk melatih atau melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Kenapa? Ketika kita hanya mengandalkan semuanya itu, mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka sudah pasti kita akan gagal. Kenapa? Ketika kita sebagai manusia berdosa melakukan semuanya itu dengan pemahaman kita sendiri, maka siap diri kita akan menginterpretasikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kecenderungan manusia yang berdosa adalah kita bisa menggunakan kebenaran firman Tuhan untuk menunjang keegoan kita. Oleh sebab itu, kita membutuhkan satu hal yang sangat fundamental supaya kita benar-benar dapat menjadi dewasa rohani itu. Kita membutuhkan mata rohani kita. Mata rohani itu menolong siap diri kita untuk secara objektif mengenal kehendak Allah. Mata rohani itu menolong siap diri kita bukan hanya mengenal tentang Allah, tetapi mengenal Allah itu sendiri. Di dalam kehidupan siap diri kita, di dalam setiap minggunya kita mendengarkan khotbah. Kita sempat mendengarkan khotbah tentang konglomerat rohani. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengingat khotbah Conta Eka waktu itu. Di mana siap diri kita diingatkan kembali siapa diri kita, jati diri kita. Siap diri kita adalah anak-anak Allah. Siap diri kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi umat-Nya. Dan bukan hanya sekedar itu saja. Yesus yang adalah anak Allah telah menebus siap diri kita. Dan siap diri kita sebagai anak-anak Allah diberikan jaminan oleh Allah melalui Roh Kudus. Roh Kudus dianugerahkan di dalam kehidupan siap diri kita sebagai orang-orang percaya. Dan Roh Kudus juga yang memeteraikan kehidupan siap diri kita. Sehingga Roh Kudus inilah yang menjadi jaminan kehidupan siap diri kita. Bahwa siap diri kita adalah anak-anak Allah. Dan kekayaan ini adalah pemberian 100% dari Allah. Tidak ada satu hal pun usaha dari manusia. Karena kalau bukan karena karya Roh Kudus, kita akan sulit untuk merespon bahwa aku percaya kepada Kristus. Tetapi apakah siap diri kita menyadari, apakah siap diri kita mendayagunakan segala kekayaan yang Tuhan berikan itu di dalam kehidupan siap diri kita? Atau jangan-jangan kita menyia-nyiakan kekayaan rohani yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan siap diri kita. J.L. Packer memiliki pandangan bahwa mengenal tentang Allah adalah seseorang yang dapat mengenal tentang Allah, maksudnya adalah seseorang dapat fasih berbicara tentang Allah, tetapi ia tidak benar-benar berjalan bersama-sama dengan Allah. Sedangkan orang yang mengenal Allah berarti memiliki relasi pribadi seperti relasi antara anak dengan bapaknya. Bagi siap diri kita sebagai para orang tua, saya percaya sebagai orang tua pasti mengenal anak-anaknya. Begitupun dengan anaknya, pasti mengenal siapa orang tuanya. Bukan hanya sekedar, oh si Pak A ini kayak gini loh. Dia itu cukup keras, dia tegas, tetapi dia tuh gigih. Tidak hanya sekedar informasi saja. Orang yang hanya mengenal tentang Allah digambarkan sebagai orang yang tahu
dan hafal mengenai Allah, tahu dan hafal tentang karakter Allah, tahu dan hafal tentang isi kebenaran firman Allah ini. Bahkan dia mungkin dapat menjelaskannya dengan sangat baik. Tetapi semuanya itu hanya informasi di otaknya saja. Semuanya itu hanya sekedar knowledge saja, pengetahuan saja. Tetapi dia tidak menghidupinya di dalam dirinya sendiri. Jadi orang yang mengenal, tahu tentang Allah, dia dapat berdebat tentang apologet, dia dapat berdebat tentang Allah. Tetapi dia tidak mengalami figur Allah itu seperti apa di dalam hidupnya. Tetapi berbeda dengan orang yang mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah berarti pengetahuannya, teologinya, kebenaran firman Tuhan itu dia lakukan di dalam hidupnya. Dia membangun relasinya dengan Tuhan. Jadi ketika firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu penuh dengan kasih, dia mengalaminya. Jadi segala sesuatu kebenaran itu tidak hanya sekedar pemahaman di otaknya saja, tetapi itu meresap di dalam hatinya. Sehingga orang yang mengenal Allah ini pada akhirnya dia menyadari siapa dirinya di hadapan Allah. Ketika orang itu menyadari siapa dirinya di hadapan Allah, dia memiliki kerendahan hati. Karena tidak ada satu hal pun yang dapat dimegahkan di dalam hidupnya. Tidak hanya kepandaian, kekayaan, tidak ada satu hal pun yang dia dapat megahkan di hadapan Allah. Karena dia menyadari bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah. Orang yang mengenal Allah, dia dapat mengasihi orang lain. Kenapa? Karena dia sudah terlebih dahulu menyadari Allah telah mengasihi dirinya. Dan pengenalan akan Allah ini membutuhkan mata rohani yang dibukakan bagi kehidupan setiap diri kita. Efesus 1 ayatnya yang ke-18 secara khusus membahas tentang mata rohani yang telah dibukakan ini. Efesus 1 ayatnya yang ke-18 mengatakan di dalam bahasa Yunaninya, Pepotismeneus tos optalmos tes kardias himon, yang dimana dalam ayat 18 ini ingin menunjukkan bahwa pada saat Allah menerangi mata rohani setiap diri kita. Pepitimeos itu adalah menerangi. Dan dalam konteks menerangi pepitimeos ini adalah tindakan yang terus-menerus ketika diberikan terus-menerus akan dilakukan. Terang itu, penyingkapan mata rohani itu akan terjadi dalam kehidupan setiap diri kita. Sehingga ketika mata rohani setiap orang-orang percaya itu disingkapkan oleh Allah, maka setiap diri kita dapat memahami akan pengharapan dalam panggilan Allah dan memahami akan kemuliaan Allah di dalam diri umatnya itu. Dan penyingkapan akan mata rohani ini bukanlah dikerjakan oleh manusia. Di ayatnya yang ke-17 dikatakan bahwa Pneuma sopias kai peseos en epignosei auto. Di mana diartikan bahwa pneuma itu adalah roh, sofias itu adalah hikmat. Dan apokalipseos itu adalah wahyu atau pernyataan. Dan epignosei adalah pengenalan atau pengetahuan. Jadi secara khususnya di ayat 17 ini ingin mengatakan bahwa
Roh Kudus memberikan kuasa kepada setiap orang percaya, kuasa untuk memiliki hikmat dan kuasa untuk dapat menyingkapkan. Oleh sebab itu, setiap orang percaya yang telah mengalami penyingkapan ini, maka akan mengalami pengenalan yang sempurna akan Allah. Jadi jemaat yang terkasih, membuka mata rohani itu adalah karya Roh Kudus di dalam kehidupan setiap diri kita. Setiap diri kita pasti mengingat bahwa ketika Yesus akan naik ke surga, Dia mengatakan kepada para murid-Nya, "Aku tidak akan membiarkan engkau seperti yatim piatu. Aku akan memberikan Rohku, Roh Kudus itu di dalam diri setiap kalian." Dan janji itu diberikan Allah. Janji itu diberikan oleh Yesus. Bukan hanya bagi para murid-Nya pada waktu itu. Tetapi janji itu juga kita terima pada saat ini. Allah tidak akan membiarkan setiap diri kita seperti yatim piatu. Allah tidak akan membiarkan setiap diri kita berjuang untuk mengenal pribadi Allah itu dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi Allah dengan karya Roh Kudus, setiap diri kita dapat memahami akan karya Allah di dalam kehidupan setiap diri kita. Dan setiap diri kita, ketika setiap diri kita dibukakan mata rohaninya. Hal ini bukan hanya sekedar karya Roh Kudus, tetapi karya Roh Kudus ini harus kita responi, harus kita sambut. Dengan cara apa? Dengan cara kita memintanya kepada Allah. Jemaat yang terkasih, saya percaya setiap HP kita punya daya ya. Jadi ketika kita mau video call, ketika kita mau telepon, kita langsung bisa menggunakannya. Karena apa? Karena punya daya listriknya. Tetapi HP ini pasti ada masanya akan mati, bukan? Oleh sebab itu, ketika daya ini habis, apa yang harus dilakukan? Bukankah kita perlu mengecasnya? Kita perlu mengkonekkannya dengan aliran listrik. Supaya apa? Supaya HP ini terisi lagi dayanya. Dan listrik itu kalau seandainya diibaratkan sebagai Allah, diibaratkan kuasa Roh Kudus, maka charger ini adalah penghubung kita. Supaya apa? Supaya daya itu dapat masuk ke dalam HP kita. Seperti itulah dengan kehidupan doa Bapak Ibu. Setiap diri kita dipanggil untuk memintanya kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Doa itu seperti kita mengkonekkan diri kita dengan Allah. Sehingga kuasa Allah mengalir di dalam kehidupan setiap diri kita. Sehingga mata rohani kita terbuka. John Wesley berpandangan bahwa doa merupakan partisipasi aktif manusia dalam kasih karunia Allah. Dan merupakan saluran yang Allah tetapkan untuk menyalurkan kasih karunia-Nya. Di dalam hal ini kita dapat melihatnya di dalam doa Rasul Paulus. Rasul Paulus mendoakan bagi jemaat di Efesus. Dia mengatakan, "Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku." Bahkan Rasul Paulus juga mengatakan di ayatnya yang ke-17, "Dan meminta kepada Allah roh hikmat itu sendiri." Jadi Rasul Paulus mendoakan jemaat di Efesus pada waktu itu supaya jemaat yang sudah percaya itu, yang sudah mendapatkan harta rohani itu boleh mendapatkan kecelikan atau mata rohaninya dapat dibukakan oleh Allah. Dan Rasul Paulus mendoakannya. Dan melalui doa ini
Siap diri kita termasuk Rasul Paulus menyadari bahwa siap diri kita sebagai manusia adalah manusia yang terbatas dalam segala sesuatunya. Manusia terbatas untuk memahami Allah. Manusia terbatas untuk memahami akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita membutuhkan kasih karunia Allah untuk mencelikkan mata rohani kita. Jemaat yang terkasih, siap diri kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan. Siap diri kita dipanggil untuk mengenal Tuhan. Kita dipanggil untuk menghayati akan pengorbanan Kristus dalam kehidupan siap diri kita. Saya untuk siap diri kita untuk boleh melihat satu klip video ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Jemaat, mungkin siap diri kita pernah menonton untuk video ini, klip ini. Bagi saya pribadi, klip ini sangat berkesan. Kenapa? Karena ini adalah mencerminkan pengorbanan seorang ayah. Yang dimana dia memiliki satu anak. Pastinya dia sangat mengasihi anak ini. Ini adalah harta yang paling berharga dalam hidupnya. Tetapi sebagai seorang penjaga pintu kereta api, ketika dia mengajak anaknya dan anaknya terjatuh, itu adalah pilihan paling berat dalam hidupnya. Di mana apakah dia harus mengorbankan anaknya bagi orang banyak yang naik kereta api itu, atau dia mengorbankan orang-orang itu yang ada di kereta api demi kehidupan anaknya. Si bapak itu memutuskan untuk mengorbankan anaknya. Mungkin ini adalah penggambaran sosok Allah. Allah yang rela menganugerahkan, mengorbankan anaknya demi siap diri kita. Siap diri kita adalah manusia yang berdosa. Kita punya luka. Kita adalah manusia yang egois. Kita mungkin punya dosa-dosa yang tersembunyi. Tetapi Kristus diutus oleh Allah untuk menjangkau, untuk menyelamatkan siap diri kita. Siap diri kita, apakah memahami akan pengorbanan Kristus itu?
Apakah siap diri kita memahami akan pengorbanan yang sangat besar itu? Ketika kita mengetahuinya akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu, apakah pengorbanan itu sudah meresap di dalam hidupku dan hidupmu? Ketika pengorbanan itu kita mengatakan bahwa sudah meresap, sudah kita aminkan. Apakah pengorbanan itu telah mengubahkan setiap hati, mengubahkan setiap diri kita, hidupku dan hidupmu? Jemaat yang terkasih, ketika mata hati kita dibuka, kita tidak seperti orang sedang nonton TV, nonton kriminalitas yang hanya, oh ya kasihan ya. Tidak Bapak Ibu. Tetapi ketika mata hati kita dibukakan oleh Allah, kita benar-benar memahami apa artinya penderitaan itu. Kita memahami akan betapa pentingnya pengorbanan Kristus itu di dalam kehidupan setiap diri kita. Ketika setiap diri kita dibukakan oleh Tuhan mata rohani kita, kita memahami bahwa kita orang-orang yang tidak layak tetapi pada akhirnya dilayakkan oleh Tuhan. Mata rohani itu sangat penting bagi kehidupan setiap diri kita. Karena ketika mata rohani kita dibukakan oleh Allah, maka pada saat itu kita akan mengalami titik aha. Kita memahami, di momen itu kita akan menyadari akan kebenaran Allah itu. Apa dampaknya di dalam kehidupan setiap diri kita? Ketika mata rohani kita dibukakan oleh Allah. Ketika mata rohani kita dibukakan oleh Allah, setiap diri kita menyadari bahwa di dalam dunia ini tidak luput dari penganiayaan dan penindasan. Dan ketika setiap diri kita memiliki mata rohani yang telah terbuka, maka kita belajar terus-menerus untuk melihat perspektif penganiayaan dan penindasan itu dari perspektifnya Allah. Sehingga kita belajar untuk terus-menerus menaruh pengharapan kita kepada Allah. Dan ketika kita melakukan itu, maka setiap diri kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah untuk meninggalkan Allah. Kita tidak murtad dari Allah. Dan setiap diri kita pun juga menyadari ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak lepas dari kekhawatiran, bukan? Bahkan di dalam kehidupan setiap diri kita, tipu daya kekayaan itu sangat melekat di dalam kehidupan setiap diri kita. Ketika kita sebagai orang-orang percaya, ketika mata rohani kita dibukakan oleh Allah, maka kita dapat melihat akan tipu daya kekayaan yang ada di hadapan kita ini. Dan kita pun juga belajar bagaimana menyikapi tipu daya ini. Dan ketika mata rohani kita dibukakan, maka setiap diri kita pun juga belajar untuk bagaimana kita bergantung dengan Allah untuk menghadapi kekhawatiran-kekhawatiran yang melingkupi kehidupan setiap diri kita. Sehingga ketika kekhawatiran dan tipu daya kekayaan ini tidak melingkupi kehidupan setiap diri kita, ketika kita menyadari bahwa Allah adalah sumber kekayaan itu, sumber berkat itu, bahwa Allah adalah Allah yang akan selalu mencukupkan kehidupan kita karena Allah tahu apa yang kita butuhkan, maka di momen itu percayalah bahwa setiap diri kita akan mengalami kehidupan yang berbuah di dalam Allah. Kenapa? Karena setiap diri kita tahu apa yang Allah mau. Kita tahu apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan setiap diri kita. Ketika himpitan itu terjadi, ketika penganiayaan terjadi,
atau ketika perbedaan itu terjadi, kita tahu ketika siap diri kita memiliki mata rohani, maka kita akan taat kepada Allah untuk tetap mengasihi orang lain. Dan setiap diri kita sebagai anak-anak Tuhan, Allah menghendaki supaya setiap diri kita menerima harta rohani itu dengan baik. Kita mengelolanya dengan baik. Kita mendengar firman Tuhan dengan baik. Terlebih lagi kita melatih diri kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu dengan baik. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita berdoa, semuanya itu tidak kita lakukan karena kewajiban kita. Tetapi karena sebagai relasi kita dengan Tuhan. Saya percaya di dalam kehidupan setiap diri kita, ketika orang tua menghubungi anaknya, ketika orang tua ngobrol dengan anaknya, semuanya itu tidak karena kewajiban orang tua kepada anaknya. Tetapi karena kasihnya kepada anaknya itu, sehingga dia mengajak berkomunikasi dengan anaknya. Ketika pasangan, entah suami, istri atau sedang berpacaran, ketika dia mengusahakan berkomunikasi, saya percaya bahwa semuanya itu bukan karena kewajiban. Oh, karena dia pacarku jadi aku wajib untuk menghubungi dia. Oh, karena dia suami atau istriku maka aku harus wajib ngobrol sama dia. Bukan. Tetapi semuanya itu didorong karena relasi, karena cintanya kepada pasangan itu atau dengan anak itu. Begitupun dengan kehidupan setiap diri kita. Ketika kita dibukakan oleh Tuhan mata rohani kita, maka setiap diri kita dipanggil untuk menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Kita dipanggil untuk menjalani relasi itu hari demi hari bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga ketika kita menjalin relasi dengan Tuhan, semakin hari kita semakin mengenal Allah. Oh, Allah yang berkuasa itu seperti ini loh. Kenapa? Karena aku mengalaminya. Oh, Allah itu adalah Allah yang selalu mencukupkan kebutuhanku. Kenapa? Karena aku mengalaminya. Yaitu ketika aku dalam kesulitan, Allah selalu menyediakan apa yang kubutuhkan. Allah tidak membiarkan aku kelaparan. Allah tidak membiarkan aku telanjang. Ketika aku sedih, oh Allah itu adalah Allah yang menghibur. Karena dia mengutus orang lain untuk menguatkan aku. Jemaat yang terkasih, setiap diri kita adalah anak-anak Tuhan. Yang telah dipercayakan akan harta rohani itu. Dan setiap diri kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang dewasa rohani. Dan Allah Roh Kudus menolong setiap diri kita untuk membukakan mata rohani setiap diri kita. Oleh sebab itu jemaat yang terkasih, setiap diri kita dipanggil untuk taat, untuk menjalani panggilan itu. Membutuhkan ketaatan dari setiap diri kita untuk membukakan mata rohani itu. Jemaat yang terkasih, kalau seandainya setiap diri kita mengatakan bahwa Tuhan, aku rindu supaya mata rohaniku itu dibukakan oleh Engkau. Aku rindu supaya aku tuh mengenal Engkau Tuhan. Tetapi kalau kita ditegur oleh Tuhan, relasimu sama temanmu belum beres loh, beresin dulu. Maka kita mengatakan, tunggu Tuhan, boleh tunggu dulu enggak? Aku tampaknya hatiku belum oke deh. Dia itu enggak layak Tuhan untuk aku berdamai sama dia. Bukankah dosa itu menjadi penghambat kehidupan setiap diri kita untuk mengalami kedewasaan rohani itu? Dan dosa itu menjadi hambatan bagi kehidupan setiap diri kita. Untuk Tuhan berkarya membukakan mata rohani setiap diri kita. Oleh sebab itu jemaat yang terkasih,
Setiap diri kita yang tahu akan kasih Allah. Kita tahu bahwa kita memiliki harta rohani yang sudah diberikan oleh Allah. Kita dipanggil untuk taat kepada Allah. Kita dipanggil untuk menjalani relasi itu dengan Tuhan, dengan penuh dengan ketaatan. Ketika Tuhan mengoreksi hidup kita, Tuhan memanggil diriku dan dirimu untuk bersedia dikoreksi. Ketika Tuhan menasehati setiap diri kita supaya menjadi pribadi yang selalu berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan memanggil setiap diri kita untuk melakukannya. Jemaat yang terkasih, Allah adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Allah selalu menanti kehidupan setiap diri kita untuk selalu bergantung dengan Tuhan. Allah selalu menanti setiap diri kita untuk memiliki relasi dengan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah setiap diri kita sebagai orang-orang percaya yang telah dibukakan mata rohaninya. Biarlah setiap diri kita pun juga boleh menjalani relasi yang intim dengan Tuhan hari demi harinya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi nasihat bagi kehidupan setiap diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh dengan kasih, kami ucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk harta rohani yang boleh kami terima. Untuk anugerah keselamatan yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap diri kami. Tetapi biarlah setiap diri kami tidak hanya berhenti untuk melihat atau mencari akan kebaikan-Mu Tuhan. Tetapi kami mohon Tuhan kiranya Engkau juga boleh membukakan mata rohani kami. Jangan biarkan hati kami keras Tuhan. Berikan hati yang taat. Berikan hati yang mau turut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan biarlah Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus yang setiap harinya yang akan mau menyingkapkan kebenaran-kebenaran Tuhan di dalam kehidupan setiap diri kami ya Tuhan. Sehingga ketika mata rohani kami terbuka, setiap diri kami semakin hari semakin mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan setiap diri kami. Tuhan ajar kami untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu ketika kami bekerja. Mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu ketika kami ada di keluarga kami. Mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu ketika kami di dalam pelayanan kami ya Tuhan. Tidak, segala sesuatu tidak selamanya indah. Tetapi biarlah kami selalu berproses dalam Engkau ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.